Pagi, Assalamualaikum. Suara masuk ya? Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau ngasih pengumuman sebentar ya, tapi memang belum tak share sih. Pertama, soal ini, nanti supaya teman-teman bisa menginfokan juga ke teman-temannya. Semester 4. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di jadwal ini, nanti pas waktu puasa itu kita hanya berdurasi 25 menit per SKS. Jadi kalau kita biasanya IMK jam 10, karena pagi itu yang sebelumnya ini ada beberapa perubahan, nanti kita mulai setengah 10. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang malam, mungkin nanti temannya yang malam ini, karena kita mau terawih dulu, itu yang malam biasanya jam 7, kita mulai jam 20.15. Nanti ini Bapak share. Terus merujuk ke ini hanya berlaku. Berlakunya cuma seminggu. Kenapa? Karena ini. Ini kayaknya udah pernah bagi ya kalender akademik ini ya. Itu, nah itu berlaku untuk tanggal yang ini. Yang April yang ini nih. Yang ini. Mulai sini nih. Nah, jadi ini kita libur di sini. Bukan libur di TS dan sebagainya. Nah, nanti kita mulai masuk lagi di sini. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Di Ramadannya biar pada fokus, tapi sempat ada UTS sedikit sih. Tapi ini nanti tak share sorean lah ya, sore. Lanjut, saya stop dulu. Berarti ini pertemuan ke-6 ya? Ke-6, karena minggu depan masih ada sekali, itu berarti pertemuan ke-7. PPT-nya udah ini belum ya? Udah, Pak. Udah muncul. Oke. Sekarang mengenai proses desain interaksi.
Nah, agenda kita itu hari ini mengenai desain interaksi, alur proses desain, metode yang umumnya digunakan, sama isu yang mungkin muncul, ya. Nah, desain interaksi itu sebuah proses di mana ada beberapa kondisi terkait juga aktivitas pemecahan masalah yang berorientasi hasil. Jadi ketika mau membuat sesuatu kan pasti kita biasanya ngumpul ya, atau dikerjakan sendiri, biasanya kita sendiri yang mengolah itu ya, desainnya mau seperti apa. Kemudian munculnya aktivitas yang kreatif, kemudian aktivitas pengambilan keputusan. Nah, tujuan utamanya, pertama terkait dengan merumuskan alternatif desain interaksi, kemudian menentukan alternatif yang digunakan. Nah, biasanya kalau dapat dokumen itu, sebentar ya, kalau nanti coba alur menentukan kebutuhan. Kalau biasanya gini, saya coba stop dulu ya. Ini yang baru fresh. Sebentar. Ini dokumennya fresh baru didapat. Mana ya? Ini Bapak kasih tahu nih. Nanti ya biasanya begini nih, dapat dokumen seperti ini, terus biasanya ada instruksi dan sebagainya. Nah, biasanya dia cuma begini, halaman nah ini kayak gini nih. Ini kalau sifatnya project ya, jadi desain interaksinya dia hanya menggambarkan seperti ini. Lingkup pekerjaan, dokumen terkait pengembangan, biasanya ada A, B, C, D, dan sebagainya. Terus mencakup dokumen, minute of meeting, dan sebagainya. Terus di situ nanti ada modul-modul tuh biasanya. Nah ini database menggunakan apa, menggunakan bahasa pemrograman, dan sebagainya. Terus, nah ini spesifikasi teknis, ada kemudian modul-modul underwriting. Nah, oke, nih menentukan kebutuhannya dulu. Nah, misalkan si sistem ini bisanya mau ngapain sih gitu. Kalau kemarin teman-teman yang di pet shop itu kan pengen jualan jasa dan barang ya. Nah, itu nanti kan ending-endingnya ketemu. Terus kemudian merancang. Kemarin di PPT itu kan juga ada kan desainnya kayak mana. Kemudian dibuat prototyping. Prototyping ini ya produk setengah jadi sih sebetulnya. Tapi ya namanya prototyping ya belum full ya, artinya hanya gambaran saja sih. Kalau biasanya prototyping yang daripada coding itu biasanya saya lebih suka scratching ya, pakai sketch gitu. Udah pernah mainan Figma belum? Nah, saya kasih contoh lagi.
Bentar ya, tunggu. Yuk, Mas Bud. Sorry ya. Nah, telepon. Nah, ini maksud saya. Ini bisa dikatakan prototyping. Tapi ini bukan program ya. Tapi kalau teman-teman kemarin di PPT mungkin bikin sketsa dan sebagainya. Nah, ini pakai Figma. Ini contoh dashboard. Nah, ini ada 100, di bawahnya ada 112. Ini cuma gambaran ya. Isinya tentang apa aja itu ini juga bisa jadi prototyping tanpa harus coding. Ya. Biasanya kalau prototyping itu kan produknya setengah jadi ya. Tapi itu kan effortnya besar sekali. Nah, biasanya tim apa namanya desain bikin kayak gini dulu nih. Ini namanya desain prototyping, bisa dikatakan desain prototyping. Ini banyak banget ya. Nah, oke ya, ke gambar ya, lanjut. Jadi pertama menentukan kebutuhan. Misalkan teman-teman mau bikin webshop itu kemarin, tidak hanya masalah jualan barang, kemudian jualan jasa juga ada. Kalau sudah, berarti kan ada 2 tema nih, jasa dan barang. Kemudian merancang desain interaktifnya, bagaimana gitu. Kemudian prototypingnya seperti yang di PPT itu kan sempat saya lihat. Nah, kemudian dievaluasi desainnya. Ini mungkin bisa mendapatkan feedback dari orang-orang terdekat atau mungkin pengguna-pengguna yang sebelum apa namanya dibuat aplikasinya. Nah, setelah semuanya itu didapat, requirement dan sebagainya. Nah, ini ada metodenya gitu. Pertama mengenai user center design, activity center design, genius design dan design sprint. Nah, itu masing-masing ada maknanya. Pertama user center design, yaitu menurut Abras berfokus pada tujuan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan melibatkan pengguna dalam kegiatan desain. Jadi berfokus pada tujuan ya. Kemudian tujuannya agar desain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan atau ekspektasi pengguna produk. Jadi seperti yang pernah Bapak sampaikan bahwa mungkin kita berpikirnya sudah A sampai Z gitu ya. Ternyata sebetulnya yang dibutuhkan cuma A sampai J misalnya begitu. Nah, jadi yang selanjutnya nggak dibutuhkan. Tapi lebih simpel dan kalau misalnya bisa dimaklumi atau mungkin dimaknai dengan ini tidak menjadi
satu keharusan, ya itu dihilangkan saja. Nah, jalurnya adalah pertama establishing requirement. Jadi teman-teman tuh harus apa ya? Kalau dalam project atau membuat itu requirement-nya harus jelas, gitu ya. Misalnya begini, Mas atau Mbak bisa bikin sistem A nggak? Gitu. Misalkan apa ya? Sistem misalnya yang paling dekat sama teman-teman kemarin aja lah, jual beli barang dan jasa hewan ya gitu. Nah, kalau kita belum pernah tahu, lebih baik menanyakan saja. Gitu. Tapi kalau kita sudah pernah punya portofolio, disampaikan apakah memang seperti ini, suruh lihat, suruh ngecek. Kemudian kalau iya, kurangnya apa, dan yang tidak perlu apa. Nah ini harus clear dulu, karena ekspektasinya adalah klien itu nggak ngerti sebetulnya yang dimau gitu ya. Jadi supaya secara perhitungan anggaran juga bisa pas gitu. Kan misalkan saya mau bikin kayak gini, berapa ya? 1 M kan harus dihitung, besar ya. Kalau kita kasih tahu requirement-nya Pak, ini, itu mereka kan lebih paham. Tapi kalau cuman bilang aja ya nggak pas juga. Gitu. Nah, ketika ini sudah oke, sebelum kedua sebetulnya, atau mungkin sebelum 3 dan 4, baiknya sih sudah menyampaikan sebetulnya. Kecuali kalau perusahaan mau bikin sendiri ya, gitu. Artinya uang-uang pribadi. Gitu. Tapi kalau uang-uangnya uang-uang orang lain, ya baiknya setelah requirement disampaikan gitu. Ini pengerjaannya sekian bulan, kemudian ini anggarannya sekian. Ya. Nah, kalau oke, kemudian kita desain. Desain ini cukup relatif ya. Menurut kita oke, menurut orang lain juga belum tentu oke. Karena desain ini perspektifnya dari macam-macam ya. Kadang orang senang warna biru, kita senang warna krem. Dia senangnya kotak, kita senangnya bundar. Dia senangnya Times New Roman, kita senangnya Tahoma, ya. Nah, ini kan perlu apa ya? Selain sisi kepantasan juga perlu approval gitu, karena kalau sudah jadi itu repot karena harus kembali lagi dan merubah, dan itu effortnya cukup panjang. Nah, kemudian kalau sudah dari sisi desain sudah clear, mulai A sampai Z yang tadi Bapak sampaikan, yang dipakai Figma tadi itu. Nah, kayak gini, oke. Baru prototyping sih sebetulnya. Nah, dalam prototyping ini memang sudah masuk ke masalah produksi ya. Produksi itu sudah di-coding ya, baik itu aplikasi berbasis web atau berbasis mobile. Nah, kemudian dievaluasi mulai dari tampilan awal sampai dengan akhir. Jadi misalnya dari input, kemudian prosesnya, kemudian output. Nah, itu hal-hal seperti ini juga perlu disampaikan. Gitu. Kalau bisa sih per ini ya, per progres ya. Kalau tahu-tahu nggak ada progres, kita menyampaikan Pak udah selesai. Nah, itu yang repot. Jangan sampai, karena sering sekali bahwa ekspektasinya walaupun approve juga kadang-kadang dia punya ide dan pemikiran atau mungkin hal-hal yang baru gitu. Jadi jangan diabaikan step-stepnya itu. Lanjut ya. Nah, menentukan kebutuhan pengguna.
itu bisa melalui interview atau kuesioner. Ya, interview itu biarkan dia menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi ngobrol sifatnya, terus kita catat, oh ternyata kebutuhannya seperti ini. Atau kita standar ya, kita coba cari dulu, kemudian kita bikinkan sebuah kuesioner, mereka suruh ngisi. Kemudian sequence of work interviews-nya ada on-site observation, ada role playing, kemudian walkthrough dan simulasi. Nah ini beberapa hal contoh saja sih. Nah saya ada nggak ya dokumennya? Aduh, kayaknya nggak kepasang deh. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Pernah tahu dokumen work breakdown structure belum? Ada tahu WBS belum ya? Database manajemen sistem gitu, Pak. Kan kayak gini nih. Nah, ini. Belum, Pak. Nah, ini ya. Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini apa namanya bisa untuk menghitung ya. Jadi kan tadi kita sudah bilang pertama masalah requirement ya. Requirement, oh ternyata di dalam requirement itu butuhnya pertama ini. Ada beberapa ini. Oke, setelah ini dapat, oh ternyata di dalamnya itu masing-masing punya ini, gitu ya. Nah ini, ya. Jadi ini didapatkan ketika interview. Tuh. Karena ini hubungannya sama desain atau interaksi manusia, sebetulnya nggak sampai sana sih, tapi maksudku ketika ini sudah dapat kan berbenturan sama masalah desain ya. Jadi di menunya ini kira-kira apa aja yang akan muncul gitu ya. Nah, itu juga harus kedetail. Terus yang bagian ini nih, mana ya? Di sini bisa dilihat ya, ada duration, start, finish, dan sebagainya. Ini estimasi sih, jadi kita bisa mengestimasi bahwa untuk base modul ini hanya 1 hari. Kemudian setting 1 hari. Nah, jadi si ini dikerjakan oleh si ini. Kemudian misalnya ada lagi, si ini dikerjakan oleh si ini. Si ini juga beririsan dengan ini, ya. Kok tahu Pak cuma 1 hari ya? Itu based on pengalaman sih. Kalau hanya membuat misalnya fitur login dan sebagainya itu ya, kalau sudah pernah melakukan sih, mungkin dari yang ada tinggal di copy paste itu sudah jadi, ya. Terus kemudian yang ini kok 4 hari Pak, ya itu mungkin butuh proses lama ya. Ini dan sebagainya. Nah, terus kemudian menuju ke masalah timeline waktu ya, karena ini beririsan sama harga sih sebetulnya. Nih. Jadi cuman 4 sampai 11 Maret gitu ya. Nah, caranya berhitung seperti itu. Nah, kalau desain hampir sama gitu. Kira-kira menunya akan apa aja ya Pak di desain UI UX. Kalau tadi kan ternyata setelah requirement itu ya mana ya? Nah ini.
Nah, ini kan desainnya. Nah, ini kalau sudah ketemu, ya kira-kira kan ini kan ada 122 halaman nih yang di paling bawah nih kalau dilihat, kalau kelihatan ya. Nah ini kan banyak ya, jadi setelah ini pendapatan pajak, kemudian ini parkir, gitu ya, beda-beda sih. Tapi secara overall sih modelnya hampir sama sih. Pendapatan kosong, ngelut atau gimana nih? Oke, lanjutlah. Jadi merujuk ke sini. Nah, setelah semuanya diketahui, itu ya, merujuk ke kebutuhan, itu base. Kalau pengalaman sih enaknya memang interview ya. Jadi benar-benar tahu, paham kebutuhannya seperti apa. Nah, ketika tadi sudah ketemu, memang harus dirancang. Jadi ada merancang desain antar mukanya. Jadi akan seperti apa gitu, bentuknya, warnanya dan sebagainya. Nah, itu nanti versi mobilenya juga akan ada gitu. Nah, kemudian membuat prototipe. Nah, ini apa namanya ya, bisa Figma, bisa Invention Apps atau Marvel Apps, itu bisa teman-teman gunakan. Kalau mungkin desain hanya desain biasa ya, misalnya teman-teman kerjanya di sosial media dan sebagainya, ya mungkin pakai Canva itu udah cukup sih. Ya. Tapi kalau ini kan sistem ya, kayak Bapak dicontohkan ini sistem. Jadi rajin-rajinlah pakai tools ini nih. Atau ya Canva lah ya. Ada Canva yang biasanya apa namanya digunakan itu. Biasanya kalau desain pakai apa? Atau pada nggak jago desain nih? Atau kira-kira hanya nempel-nempel doang? Karena itu harus dilatih sih, seninya itu harus dilatih. Kalau enggak, wah ya repot juga. Mau promo-promo tapi desainnya nabrak-nabrak gimana dong? Saya pernah punya contoh tuh nabrak-nabrak itu ya. Biasanya ada tuh sebentar. Pak stop dulu ya. Desain yang nabrak-nabrak tuh kayak mana Pak? Sebentar. Desain kayak mana ya? Orang itu jadi apa? Sulit untuk menghafalnya. Sebentar. Pernah nggak sih nemu reklame atau baliho yang banyak kata-katanya? Mana ya? Sebentar ya. Saya kemarin nemu ya.
Kalau teman-teman kalau reklame baliho senang yang banyak tulisannya atau yang sedikit tulisannya? Sedikit tulisannya Pak, tapi bagus gambarnya. Menarik maksudnya. Berarti fokus ke tampilan dulu ya. Kemarin pas waktu reklame COVID itu loh, banyak bener ya, bingung orang mau bacanya. Malah kebanyakan foto orang-orang mana ya? Bentar. Ah, mana ya? Hmm, pernah melihat kan ya, reklame tapi banyak tulisannya. Baliho, tapi nggak jelas. Ini kontennya apa? Kebanyakan kata-kata. Contohnya kayak gini. Ya, ini nih kayak gini nih. Ini kan jadi nggak jelas nih. Apa isinya? Ya, kebanyakan kata-kata ya. Fotonya aja yang gede, kontennya nggak tahu seperti apa itu. Ya, jangan sampai lah kayak gitu. Sedikit tapi ngena itu. Kepakan sayap, inget nggak? Nyantol kan ya, simpel tapi nyantol. Oke lah, kita lanjut lagi. Oke, nah, membuat prototipe. Kemudian evaluasi. Nah, ketika semuanya sudah terevaluasi, itu banyak hal ya. Ini ada 3 di sini. Disampaikan bahwa bisa menggunakan usability, bisa menggunakan heuristic evaluation, bisa menggunakan kuesioner. Nanti teman-teman tuh kalau seandainya ngerjain skripsi, kemudian teman-teman misalkan mau membandingkan sebuah metode atau mungkin apa ya menyampaikan hasilnya, ya. Nah itu ada teknik-tekniknya gitu. Jadi pertanyaan saya misalkan teman-teman mau membandingkan Tokopedia sama Shopee, gitu ya. Dari aspek apanya ya? Bagus aja Pak, cepet aja, enak aja. Nah itu nggak boleh, harus berdasar ya. Gitu. Jadi orang nerimanya itu ada tekniknya. Oke, saya coba lanjut nih. Kok nggak kelihatan sih ini? Oke, mana ini? Bentar ya. Tulisannya jadi nggak kelihatan. Oke. Nah, pentingnya melibatkan pengguna. Jadi pertama expectation ya. Jadi ekspektasinya itu seperti apa. Kemudian pertama dilakukan agar ekspektasinya user lebih realistis gitu ya. Jadi apa ya? Biasanya ekspektasinya kalau misalnya begini, bisa nggak sih mesin cuci itu keluar langsung sudah bentuk setrikaan gitu ya?
Kan kita paling males ya, nyucinya oke gitu, habis nyucinya itu yang repot. Kan itu supaya ekspektasinya lebih realistis ya. Ya mungkin bisa, cuma kan nggak realistis. Nah, atau apa ya? Bisa nggak jilbab ini kalau saya pakai sekarang warna putih, jilbabnya jadi putih. Saya merah, jilbabnya jadi merah, gitu ya. Kan nggak realistis kan. Jadi secara fisik emang si jilbab kayak bunglon kan enggak gitu. Nah, user tak terkejut dan tak kecewa dengan desain yang dirancang. Itu ya. Jadi supaya apa ya? Biar kelihatan smooth ya. Jadi apa namanya? Mana yang mau dipilih ya. Kemudian aspek kepemilikan, menjadikan pengguna aktif stakeholder. Kemungkinan besar pengguna akan lebih memahami isu yang muncul, menentukan acceptance produk. Apa namanya? Saya pernah sebentar ya, punya klien terus kemudian silahkan pilih yang mana. Biasanya kalau web itu saya lebih biasanya seneng model seperti apa gitu. Biasanya ngasih list ya. Sebentar. Foto sebentar ya. Berarti bukan foto, file. Sebentar ya. File. Sebentar ya, saya kasih contoh supaya ekspektasinya biar pas. Nah, ini ada beberapa desain. Sebentar, saya share lagi. Telegram mana? Oh ini. Nah, ini kelihatan ya? Terus ini beberapa, mana? Nah ini beberapa desain yang saya sampaikan. Rencana pilih yang mana gitu. Jadi supaya lebih punya ekspektasi milihnya itu seperti apa. Terkait juga dengan warna. Jadi lebih banyak pilihan gitu ya. Gitu. Bayang ya. Jadi stok ini udah selalu ada sih. Gitu. Pilih yang mana. Gitu. Warna, tampilan, dan sebagainya. Karena orang itu punya persepsinya beda-beda. Oke ya. Nah itu contoh. Jadi stoknya dibanyakin. Lanjut. Tujuannya supaya lebih realistis gitu ya. Kemudian tak terkejut dan tak kecewa dengan desainnya. Nah, menjadikan pengguna itu aktif stakeholder. Kemungkinan besar pengguna akan lebih memahami isu yang muncul, menentukan acceptance. Jadi kalau yang biasanya sering Bapak lakukan itu, oke Pak, ini requirement-nya oke, setuju, tanda tangan. Ya. Nah desainnya untuk awal ini seperti ini ya Pak, tanda tangan. Jadi dia sudah dalam tahap menyetujui, ya, artinya dari sisi aspek ekspektasi dan realistis dan terkejut dan tak kecewa itu dia sudah enggak di momen-momen itu gitu. Jadi sudah lewat lah itu ya. Nah, bentuk keterlibatan pengguna biasanya pengguna masuk dalam tim desainer ya, baik full time, part time, long term, short term gitu ya. Jadi masukan dari pengguna tersedia setiap saat, sedikit masukan pengguna biasanya dalam konteks stressful, kemudian long term konsisten dan short term tak konsisten biasanya. Ini biasanya yang mau cepat-cepat sih, biasanya kondisinya seperti ini, bentuk-bentuk keterlibatan pengguna.
Nah, ada hal lagi melalui berbagai media diseminasi informasi. Jadi bisa melalui newsletter atau media sosial. Misalnya kan kita follow beberapa newsletter atau mungkin media sosial, itu kan biasanya kita dapat ya. Nah, dapat mencapai pengguna dari berbagai latar belakang, kemudian hasilnya kebutuhan komunikasi dua arah untuk menyampaikan feedback. Nah, biasanya ini dia kita libatkan, medianya terserah ya. Bisa newsletter artinya begini, bisa dia diberikan user dan password untuk melihat progres, kemudian bisa diajak Zoom mungkin atau meeting setiap minggu sekali, terus kemudian bisa kondisinya ada komunikasi dua arah supaya ketika sudah mau selesai nggak balik lagi di depan gitu ya. Kemudian masuk ke sebelum ke jenius desain, ada pertanyaan nggak? Mumpung belum jauh nih, kita baru sampai activity center design. Kita mau masuk jenius, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Ngerti atau pura-pura mengerti atau sudah mengerti? Sambil dipahamin, Kak. Pak, kan tadi Bapak udah kasih contohnya sedikit. Ya, oke. Jenius desain, jadi metode untuk merancang sebuah desain interaksi yang mengandalkan keahlian, pengalaman pengetahuan, dan kemampuan tim visual design dan pengalaman pengguna berdasarkan asumsi dan intuisi mereka. Jadi menurut Bromley, desain interaksi dibuat berdasarkan inspirasi dari desainer atau UX expert. Jadi misalkan kenapa orang butuh healing misalnya, butuh kopi, butuh istirahat, itu biasanya nyari inspirasi. Kemudian bergantung kepada tim desain visual dan UX untuk mengambil keputusan tanpa masukan eksternal yang signifikan. Relatif lebih cepat dan sedikit dokumentasinya. Nah, ini ada sedikit perbandingan. Jadi antara jenius desain dengan user center design dapat kita gunakan ketika gitu. Nah, ini pertama tim sudah berpengalaman ya. Terus yang dari satu sisi kita menginginkan hasil yang dapat diprediksi dan terukur. Kemudian ada kepercayaan yang tinggi terhadap intuisi kita dan anggota. Jadi ada user testing menentukan kepastian. Jadi gini contohnya, ketika kita membuat sistem akademik itu lebih ke jenius design, gitu ya. Jadi ada tim yang sudah berpengalaman, kemudian ada kepercayaan yang tinggi, instingnya itu dari anggota tim. Kemudian kita sudah sangat memahami tujuan. Nah, karena itu sudah kita pernah buat. Nah, ini kalau kita mau implementasi ke klien, nah itu ada user testingnya juga. Karena tim ingin menghindari resiko ya. Jadi kalau misalkan bikin video atau mungkin dan lain-lain itu biasanya terkait dana dan waktu sih. Jadi cukup nggak gitu, waktunya pas nggak gitu. Pernah lihat storyboard belum ya? Kalau mau bikin video tuh sudah pernah bikin storyboard belum ya? Pernah lihat storyboard kayak mana belum ya? Storyboard itu kayak gini nih contohnya.
Sebentar ya, saya storyboard itu sesuatu hal yang harus disiapkan sebelum take video ya, atau bikin animasi. Kita harus punya storyboard-nya dulu. Ini mau bercerita tentang apa? Sebentar. Ya, saya share screen dulu ya. Storyboard. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Kelihatan Pak, sudah. Nah, storyboard itu kayak gini nih. Jadi kita approval sebelum pengambilan video atau video itu mau dibuat. Nah, jadi ini scene 1 ya, jadi source 1 gitu. Jadi ini terkait dengan bandaranya, kemudian ini judulnya, kemudian storyboard ini yang ketiganya akan seperti apa, kemudian yang keempat akan seperti apa. Nah ini storyboard nih, kalau mau bikin animasi harus gini, progres video animasi sistem keamanan bandara storyboard. Nah terus ini ada gambar orang, kemudian ini dicek melalui monitor, kemudian ada CCTV, kemudian ini membaca nomor plat, kemudian ini ada tulisan-tulisan dan sebagainya. Terus ini ada tanda berhenti dalam waktu, kemudian ini ada kira-kira ada wifi yang sebagainya. Ini gambar-gambar orang, kemudian ini gambar terkait dengan apa namanya pengecekan gitu ya dan sebagainya. Nah kalau sudah ini disetujui, ini baru dibuat, baru dibikin terkait dengan animasinya. Nah ini ada beberapa tulisan dan mungkin harus disampaikan ke penggunanya. Nah ini contoh storyboard sih. Nah kalau ini disetujui baru kita bisa produksi. Nah bentuk-bentuknya macam-macam sih. Nah ini kayak gini. Nah, ini melalui proses approval dulu ya, kalau bisa sih. Ini bisa urutannya bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan. Jadi mempunyai ekspektasi yang sama ya terkait dengan kondisi saat ini ya. Terus kalau di mana ya video sebentar mana ya Palaga. Sebentar, Bapak cari di mana videonya ya. Kayaknya pernah Bapak sampaikan di podcast kayaknya. Sebentar ya, Bapak cari dulu ya. Di sebentar. Konten di TTS Podcast Pak ya, sebentar.
Podcast. Videonya itu sebentar, ini sebentar. Videonya mana ya? Oh, ini. Oke, ketemu. Digital podcast mengenai digital nation for airport security. Ini ya. Hitro tahun 2007 sehingga kita mengeluarkan aturan dan memang rapi. Ya. Dan sekali lagi teknologi yang membantu itu. Jadi kita menggunakan kita harus survei juga ya. Pekerjaan manual kita rubah menggunakan teknologi semua di Balikpapan, dan itu bisa meningkatkan kinerja kita sampai di atas 20%. Oke. Ada satu lagi kayaknya nih, Pak. Nah, ini yang teknologinya ya, Pak. Baik, ya ini adalah nah, ini nih yang tadi aku bilang storyboard ya, mulai dari sini. Gambaran kami membuat sebuah map apa sih yang paling ideal diimplementasikan untuk teknologi khusus pengamanan bandar udara. Sehingga dulu saya diskusi dengan Mas Agung dan dibuatkanlah ini animasi ini ya, terima kasih. Dan nah, kita lihat ya. Mana tadi? Nah, ini. Oke, nah ini pertama dari kira-kira bandara ya. Terus ada CCTV nih di sini, di S1C6. Nah gini nih. Ini sesuai dengan konsep kami, Mas. Jadi di mana pengawasan penumpang itu sudah dilakukan sejak dia masuk ke pintu tol pada saat masuk bandara. Karena apa? Karena ketika ada ancaman sudah di pinggir terminal sudah terlambat kita. Tentu akan banyak membawa dampaknya ya. Ya. Plat number record ya. Jadi plat number record. Nah ini ketemu ya. Jadi supaya nggak ngelantur kemana-mana videonya. Nah ini dampaknya korbannya cukup panjang bikin begini. Tapi kalau kita bisa antisipasi dari luar, maka kita pastikan orang yang bergerak di dalam sudah. Oke, nah yang ini itu kondisinya yang ini nih mobil, ini gambar mobil, ini bawahnya mobil. Clear and clean, sehingga keamanan dan kenyamanan penumpang lebih terjamin. Di sini ada yang menarik bahwa ini ada teknologi virtual parking zone, atau kita parkirnya nggak usah ditunggu orang deh gitu. Pertama ditunggu orang nggak apa-apa, tapi di situ. Oke, lihat nih ada waktu ya di atas nih ya 36. Ini terkait juga dengan ini nih. Nah, ini waktu begitu ya kira-kira 2 menit misalkan. Nah, ini kayak ada timer tersendiri sehingga pengguna jasa sudah paham. Di situ maksimal dia berapa menit gitu. Ketika timernya ini sudah menunjukkan angka 0, maka nanti akan ada alarm. Tut. Nah, mungkin bulan-bulan pertama masih ada petugas saya yang mengingatkan gitu. Tapi lama-kelamaan kan nanti bisa merubah masyarakat paham bahwa di bandara tidak boleh berhenti terlalu lama di pinggir terminal. Itu salah satu konsep teknologi bisa memaksa budaya menjadi lebih baik. Ini yang saya ceritakan bahwa pemeriksaan kita semua di balik tembok, di balik layar. Jadi penumpang sendiri tidak merasa dia diawasi. Padahal dari titik dia masuk sampai dia terangkut pesawat itu. Nah ini itu ada di sini. Ketika masuk dan sebagainya. Nah ini source
4C2B. Nah, ini udah di sini nih posisinya. Itu ya. 100% sudah tercover atau terawasi oleh seluruh fasilitas yang kita siapkan di Bandara Udara. Memang di bandara belum bisa memenuhi angka ideal sih, karena ada kendala kita, yaitu perubahan desain bandara, karena memang load capacity kita yang kurang di tahun sebelum pandemik ya. Karena pertumbuhan penumpang atau bisnis udara ini luar biasa, loncat di luar perkiraan kita. Selalu miss dengan master plan, selalu miss, karena pergerakan penumpang ini sangat pesat, terutama di deretan Asia Pasifik. Ini perkembangannya sangat luar biasa. Oke, Pak Agung, mungkin itu aja. Oke. Panjang. Oke. Gitulah kira-kira. Jadi supaya ada sisi aspek ya. Jadi, kalau di timnya saya biasanya combine sih, nggak bisa berdasarkan feeling, intuisi dan sebagainya. Tetap harus ada mungkin based on practice itu diprediksi supaya lebih terukur. Tapi itu punyanya user centered design. Tapi ini perbedaannya seperti itu. Next. Nah, ini activity center design. Jadi menurut BEMON fokus pada aktivitas stakeholder produk, kemudian mengidentifikasi isu yang muncul dari pengguna. Nah, hal-hal seperti ini biasanya lebih bisa pada mungkin ekspektasinya adalah produk-produk e-commerce ya. Jadi mengidentifikasi isu yang muncul dari pengguna. Contoh misalkan, mungkin kalau saya nggak tahu ya, jilbab itu biasanya ada ukurannya nggak sih? Panjang, lebar gitu ada nggak sih? Kalau di sepatu kan ada ya, atau baju lengan panjang, ukuran badan dan sebagainya. Nah, ini rata-rata mengidentifikasi isu yang muncul dari pengguna. Nah, di dalam prosesnya itu ada beberapa terkait dengan bentuk artefaknya ya. Jadi si kreator itu akan menyampaikan kaitannya sama beberapa bentuk yang terkait dengan, mungkin pertama dari kreatornya, kemudian dia akan menyampaikan mengenai rule, kemudian community-nya kayak mana, kemudian rules divisinya akan seperti apa. Nah, kemudian nanti akan dalam bentuk receiver-nya ya, untuk sukses atau enggak, kemudian dalam bentuk artefaknya seperti apa. Nah, itu nanti dalam design innovation ya, itu bisa dicek menurut BEMON, nanti bisa dicek sana. Nah, kasus 1, seorang pelanggan yang memiliki alergi tertentu memesan menu yang mengandung alergen suatu restoran. Nah, ini biasanya kalau kalau di KW-KW biasanya jarang ya yang seperti ini ya, tapi ada kalanya orang-orang yang biasanya kopi gulanya disendiriin tuh biasanya. Cuma kalau makanan masih jarang. Misalkan bakwan goreng. Saya ini minyaknya minyak apa? Nabati atau hewani? Saya nggak bisa kalau minyaknya hewani, saya maunya nabati. Atau mungkin sayur sop. Sayur sop ini pakai brokoli atau enggak? Jadi belum makan udah ruwet ya, tapi ya kadang-kadang ada yang minta seperti itu. Nah, ada case terkait dengan beberapa solusi ya. Biasanya the restaurant team discover the rule and decide to look over the menu. Kemudian the owner decide komunikasi with the designer which disease need warning label. Biasanya begitu ya. Misalkan
warning labelnya ini menggunakan gula, ini apa namanya menggunakan apa gitu. Biasanya ada which disease need warning label, biasanya seperti itu. Terus kemudian dia menyampaikan knowing the problem and working with the device a system, no need inform the waiters of their allergy misalnya. Kalau menunya manual agak susah ya, tapi kalau mungkin by system bisa disampaikan, atau mungkin dalam bentuk print-printan diberi warna label merah misalnya. Nah, dalam proses desain interaktif itu ya macam-macam ya, mulai dari problem finding, kemudian diseleksi, kemudian di finding lagi, kemudian diseleksi lagi. Nah, dalam apa namanya membentuk itu ya beberapa tahapan seperti observasi, kemudian di reframing, kemudian dijadikan atau dikonvergaining, terus di eksperimenting. Ini mereka dalam membuat desainnya juga sudah melalui proses yang cukup panjang. Kalau di desain sprint, nah ini ada beberapa ya. Pertama, framework untuk merancang dan menguji desain interaksi dalam 5 hari. Nah, itu nanti bisa dicek. Kemudian di alamat yang tertera itu menurut Direkova. Terus kemudian dipimpin atau sprint master yang merupakan UX researcher atau UX designer. Itu ada penilaian nanti di sana. Kemudian alurnya sama seperti tadi itu, cuma agak berbeda sedikit. Jadi di understanding, kemudian di diverse, kemudian di prototype, kemudian di validate. Dalam proses-prosesnya memang perlu dievaluasi terus, jadi terkait dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, di dalam alur prosesnya itu ya terkait dengan understand, what the user need, kemudian what the case strategy and focus, diverse, ya ini banyak lah, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi intinya adalah dari semua proses itu, intinya ada di awal tadi bahwa kita harus merequirement, kemudian ini sudah sesuai atau belum, kemudian didesain, diprototyping, dievaluasi. Sesederhana itu, tapi prosesnya cukup panjang. Nah, ini contoh kegiatan desain sprint. Ini contoh untuk apa namanya dalam membuat aplikasi medical, contoh. Jadi ada medical team, ada dokter, nurse, dan sebagainya, support, online person, kemudian ada pasien. Kita harus datang biasanya sih untuk mengetahui. Nah, kemudian produk itu ada 30 menit how to-nya, macam-macam sih. Ini hanya contoh saja. Kemudian ini contoh kegiatan mulai dari discovery, first time use, return, sama expert use. Nah, ini yang di PowerPoint teman-teman kemarin ya, ada kan ini ya. Nah, itu sketsa-sketsa yang boleh dilakukan juga sih. Boleh pakai tangan, boleh pakai tools gitu ya. Jadi supaya dia punya ekspektasinya yang cukup apa ya, cukup sederhana lah kira-kira gitu, supaya bisa mengerti. Nah, beberapa hal dalam prototyping, pertama mock ya, mock itu mock up bentuk apa namanya gambar mock up. Kemudian demo itu biasanya sudah di atasnya mock up sih, jadi sudah ada codingannya dikit-dikit demo, atau mungkin dari pengalaman atau mungkin aplikasi yang sudah ada kita demokan. Kemudian ada yang berupa video juga ada. Kemudian ada physical prototyping. Physical prototyping biasanya ngelihat. Isu yang muncul.
tidak sesederhana yang kita mungkin pikirkan. Jadi orang yang berinteraksi langsung dengan produknya. Nah, terus kemudian orang yang mengatur pengguna langsung, orang yang memperoleh output dari produk, orang yang menentukan keputusan pembelian, kemudian orang yang menggunakan produk kompetitor. Biasanya sih ini lebih ke fisik ya. Tapi biasanya kalau di aplikasi, biasanya itu loh, saya pengen kayak Shopee itu loh, di keranjangnya ada begini, misalnya begitu. Atau mungkin ini bisa nggak combine kayak misalnya Tokopedia dan sebagainya. Misalkan. Nah, kemudian menurut Eason merumuskan 3 jenis kategori pengguna. Pertama, primary user, sangat sering menggunakan atau kita sesering itu, misalnya ada WhatsApp, kemudian Instagram dan sebagainya, Facebook, itu biasanya banyak primary user yang menggunakan. Kemudian secondary user sesekali gitu ya, atau mungkin apa ya, sesekali itu Traveloka misalnya, kan jarang-jarang tuh. Atau mungkin apa ya, menu aplikasi yang ada di dalamnya Gojek lah misalnya, kan ada kan nggak semua menu kita gunakan. Kemudian ada tertiary user, terpengaruh dari pengenalan atau mempengaruhi pembelian produk. Nah ini mempengaruhi ya, coba pakai ini aja kalau mau bayar misalnya, atau pakai ini aja lebih gampang. Nah itu biasanya lebih berpengaruh. Misalnya Gojek ya. Nah ini beberapa objeknya ya, mulai dari drivernya, penumpangnya, mitra bisnisnya, kemudian manajer perusahaannya, atau kemudian app developernya, macam-macam ya. Kalau kata Doraemon begini. Jadi user ya biasanya aku ingin begini, aku ingin begitu, banyak sekali lah. UX designer sampai bingung. Nah, biasanya sih seperti itu. Nah, pengguna saat diwawancara seringkali, nah ini yang tadi saya sampaikan, tidak mengetahui mana yang mungkin dibuat dan mana yang tidak mungkin, kemudian sulit untuk mengungkapkan kebutuhan yang sebenarnya, yakni dapat membantu mencapai tujuan mereka. Itu ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan observasi terhadap tas atau kegiatan berdasarkan itu. Menunya konteksnya mau apa nih? Kemudian informasinya dalam menu itu apa? Siapa yang akan berkolaborasi untuk menyelesaikan ini? Ya. Kemudian kenapa penyelesaian tasnya harus seperti itu? Nah ini jadi job desk-nya jelas. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si D mengerjakan apa. Gitu. Terus to-do list-nya jelas. Nah, bagaimana cara mengusulkan desain alternatifnya? Nah, ini think different, Steve Jobs. Nah, biasanya kalau kita di handphone itu kan ada yang, kalau suara itu kan slider ya, suara di handphone itu ya. Kemudian biasanya untuk apa? Suite, ada yang suite, ada yang segmented control. Ini hanya beberapa pilihan saja sih. Jadi kalau biasanya kita di belanja itu cari yang termurah, nah, itu biasanya pakai slider ya, dari angka berapa sampai berapa. Kemudian untuk pemilihan apa misalnya, ngidupin volume, terus kemudian apa lagi ya macam-macam lah, bisa dilihat di handphone kita. Nah, kalau yang sebelah kiri, nah ini akan ada perbedaannya nih. Kemudian dia ada apa namanya, cara yang berbeda. Nah ini cara yang berbeda. Nah ini kalau dia bilang ini berbeda seperti ini, nah dia biasanya average price mulai berapa sampai berapa. Nah ini ada ini biasanya properti.
Nah, this is going to painful. Ya, sangat rumit ya. Ini kan kadang-kadang ini nih, sama bandingan dengan ini. Kan berbeda ya. Nah, ini menurut Wroblewski ya. Nah, ini ada beberapa kecenderungan dalam memilih desainnya sebagai ini. Jadi supaya lebih mudah gitu ya. Jangan ngasal. Oke. Kayaknya selesai deh. Nah, ya. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan enggak? Mengenai proses desain interaksi. Ini kayaknya sudah tak kirim ke ini. Buka dulu ya. Course. Oke, kelas reguler. Kemudian Bapak view mengenai belum ya? Oh, belum. Ya. Ternyata belum, guys. Saya kirim juga ke sini ya. Nanti juga saya kirim ke admin. Ada pertanyaan nggak nih? Belum ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ntar lagi ngirim file. Jadi yang jadwal kuliah minggu depan itu hanya berlaku 1 minggu ya. Tak ulangi lagi, nanti siapa tahu enggak ini. Jadi supaya enggak salah info. Mana ya? Nah ini. Ini yang kelas pagi sih lebih cepat ya, biasanya sampai jam 12. Ini rata-rata jam 10 udah selesai. Kalau yang sore agak lebih malam sih, karena kebijakannya bisa melaksanakan salat tarawih. Itu aja sih. Terus kemudian yang tidak kalah penting, jadwal ini hanya berlaku 1 minggu saja. Itu dokumen kalender akademik. Oke. Nanti tolong teman-temannya disampaikan kalau penjelasan saya kurang pas nanti. Nah, posisi kita itu posisinya besok itu di sini. Nah, jadwalnya ini. Jadi jadwal tadi itu berlaku seminggu aja. Terus habis itu kita UTS di sini. Kemudian kita masuk lagi di sini. Itu. Nanti semua Bapak share di Telegram ya. Tapi kalau ada teman-teman yang menanyakan, mungkin bisa bantu dijelaskan.
Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Mohon maaf kalau ada salah. Selamat berpuasa semuanya. Ya. Maaf juga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.